anak-anak di kampung kami Ustazah, banyak yang kalau jam-jam umur-umur 17-18 tahun gitu ya, umur-umur SMA, banyak yang kalau malam-malam tuh suka nyari om-om. Om siapa? Om Senang, Tante Girang. Gitu ya, banyak nyari om-om, dia bilang. Nah, nanti tuh dibayar gitu loh sama mereka. Dia bilang, jadi saya kumpulin Ustazah pelan-pelan, saya bikinin mereka makanan, saya biar nggak kayak begitu gitu, biar nggak nyari di luaran sana gitu. Alhamdulillah Ustazah, pada kumpul Ustazah, anak-anak pada girang, pada alhamdulillah nih dalam waktu beberapa bulan saya telatenin kayak begitu, udah mulain ada yang pada pakai jilbab, udah mulain ada yang bisa baca Quran, udah mulain pada ngerjain sholat berjamaah, belajar sholat ini apa, sampai mereka nggak mau lagi ngerjain perbuatan haram kayak begitu. Dia bilang, udah anak-anaknya bener, emak-emaknya Ustazah pada datang sama saya protes, nih gara-gara kamu nih, anak saya biasanya kalau malam minggu pada setoran sama Kiki pada nggak setoran. Teman saya sekali, nanti mohon untuk tidak mengambil foto atau video, karena mohon maaf Bunda, karena Ustazah menggunakan nikop gitu ya. Jadi mohon kalau rekaman suara boleh. Kalau rekaman suara boleh. Jadi direkam suaranya boleh, tapi untuk foto dan video dan saya sekali. Begitu ya Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan menuju surga kelak sebagai tempat kembali kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang jadi ibu di antara kita jadi ibu-ibu yang solehah, ibu-ibu yang dapat menghantar anaknya menuju surga. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, ibu hantarkan aku menuju surga, kata anakmu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita wanita-wanita yang dapat melaksanakan amanat besar ini, yaitu membawa generasi penerus kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulai, yuk kita baca suratul Fatihah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemanfaatan ilmu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah bukakan pintu hati, pintu pikiran, pintu akal, pintu ruh kita, sehingga kita dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bawa kebaikan bagi kita dunia akhirat. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'lud fil afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Ibu-ibu, bunda-bunda, saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap anak manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dan untuk berterima kasih kepada mereka. Kata Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka wa ilayyal masir. Wa wasaynal insan, dan kami dan aku Allah Subhanahu wa taala berpesan al-insan kepada anak manusia, pada semua manusia. Kita nih dipesenin sama Allah Subhanahu wa taala. Apa nih pesannya Allah Subhanahu wa taala buat kita?
Katanya Allah Subhanahu wa taala, "Wa wasainal insan biwalidayh." Aku berpesan kepada kalian semuanya biwalidayh, terhadap orang tua kalian. Aku berpesan kepada kalian agar berbuat baik pada orang tua kalian. Jadi teman-teman, ibu-ibu, saudaraku sekalian, bakti kita kepada orang tua ini bukan hanya karena orang tuamu adalah orang yang telah melahirkanmu, membesarkanmu, memberi makan untukmu, bukan begitu. Gitu ya. Akan tetapi bakti kita kepada orang tua adalah karena kita melaksanakan pesan Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Orang tuamu menjadi penting bagimu bukan karena mereka membesarkanmu dengan penuh kasih sayang. Sebab mohon maaf, tidak semua orang tua berbuat seperti itu. Bukan karena orang tuamu adalah orang yang telah berbuat baik kepadamu, mendidikmu dengan sepenuh hati. Sebab belum tentu semua orang tua seperti itu. Akan tetapi kita berpesan, akan tetapi kita laksanakan bakti kita kepada orang tua karena melaksanakan pesan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada datang seorang bilang, "Ustazah, saya tuh sampai sekarang nggak pernah hilang kebencian kepada ayah. Karena ayah saya dulu meninggalkan saya di masa kecil, kemudian menyengsarakan hidup saya, kemudian menyia-nyiakan saya nggak kenal sama dia, nggak pernah ngerasain kasih sayangnya. Baru pas udah agak besar-besaran dia datang kepada saya, gini gitu segala macam. Saya benci Ustazah sama ayah saya. Apa yang harus saya lakukan?" Saya bilang sama dia, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa wasainal insan biwalidayh." Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada segenap anak manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi kita berbuat baik sama orang tua, berbakti sama orang tua, itu urusannya bukan antara kita sama orang tua kita, tapi antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Antara kita sama Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sekalian saya muliakan. Siapapun orang tuamu, bahkan jika andai orang tuamu bukan muslim sekalipun, kamu tetap berkewajiban untuk berbuat baik kepadanya. Kecuali dalam urusan agama, jika mereka ingin membawamu kembali kepada ajaran agama yang terdahulu, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kamu tidak boleh taat kepada manusia selagi itu membawamu kepada kemaksiatan pada Allah. Tapi selagi berbuat baik sama orang tua, itu senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, wa wasainal insana biwalidayh. Kami Allah berpesan kepada segenap anak manusia untuk berbuat baik pada orang tuanya. Siapapun orang tuamu, lihat aku, kata Allah, dalam diri mereka. Aku yang berpesan. Sama kayak ketika kita didatengin sama utusan, gitu ya. Orang itu saya menyampaikan pesannya pemerintah. Kita nggak lihat orang, kita lihat yang bawain dia pesan. Saya bawa surat dari gubernur. Kita nggak lihat dianya, tapi kita lihat gubernurnya. Kan begitu? Bukan begitu? Saya bawa surat perintah nih gitu. Maka teman-teman saudaraku sekalian, kita ngelihat orang tua kita, jangan lihat orang tua kita fulanah bintu fulan, fulan bin fulan, dia baik apa enggak baik, enggak gitu. Enggak gitu modelnya. Akan tetapi kita melihat orang tua kita dengan melihat Allah dalam diri mereka. Allah telah berpesan kepada kita sekalian untuk berbuat baik pada orang tua kita. Maka berbuat baiklah pada orang tuamu karena Allah. Karena Allah. Dan kalau kamu mengerjakan sesuatu karena Allah, tidak akan kamu temukan kesia-siaan. Sebab di sisi Allah semua tercatat. Sebab di sisi Allah semua tertulis. Sebab di sisi Allah semua terbalas. Baktimu kepada orang tua akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan surga. Baktimu kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang tuamu, dengan apa? Dengan berkah kehidupan. Baktimu kepada orang tuamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kamu akan mendapati anak-anakmu berbakti kepadamu di masa tuamu nanti. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Saudariku sekalian, wasainal insana biwalidayh hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Meskipun Allah menyebut dua orang tua, tapi yang kemudian Allah sebut
hanya ibu. Luar biasa bagaimana Allah menempatkan derajat ibu lebih mulia daripada ayah dalam urusan bakti kita kepada kedua orang tua. Kata Allah, aku berpesan kepada anak manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, dalam kelemahan di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi amain, kemudian menyusuinya sampai ia sempurnakan 2 tahun. Nah, ini juga Allah lagi menyebutkan tentang orang tua atau ibu seharusnya mengerjakan hal-hal yang seperti itu. Hamil, dan hamil itu pasti ada rasa berat di dalam kehamilan. Wahnan ala wahnin tadi ini, bulan-bulan pertama beratnya beda, bulan tengahan beratnya beda, bulan terakhir beratnya beda. Katanya kan begitu. Mohon maaf ini 15 tahun menikah saya belum dikasih pengalaman yang seperti ini. Makanya saya karena belum melahirkan anak, saya lahirkan aja apa yang bisa saya lahirkan. Lahirin buku, lahirin majelis gitu ya, lahirin kajian-kajian. Mudah-mudahan yang dilahirkan ini jadi anak-anak yang bermanfaatan bagi saya di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi salah satu bagian dari ilmun yuntafa' bih, insyaallah, ilmu yang bermanfaat yang akan sampai pahalanya meskipun saya sudah berada dalam alam kubur nanti. Amin. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan. Jadi Allah menyebutkan fungsinya itu fungsinya ibu, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, kemudian menyusuinya sampai dengan 2 tahun lamanya. Ini yang diharapkan Allah SWT dilakukan oleh segenap ibu. Bu, jangan gak nyusuin anakmu. Ini lagi musim nih sekarang. Ada banyak ibu-ibu gak mau nyusuin anaknya, gitu kan ya. Gak apa-apa kalau anaknya tetangga, tapi kalau anakmu sendiri sebaiknya lakukan itu. Kenapa? Ada berkah, ada berkah dalam menyusui anak, ada berkah dalam menjadi bagian dari cara Allah SWT memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Kamu ketika menyusui menjadi kepanjangan rizkinya Allah Subhanahu Wa Taala dalam dirimu. Masya Allah, rizkinya anak bersumber dari tubuh ibunya. Ini kan luar biasa bener nih. Nah itu, ikutlah ambil bagian dalam hal tersebut, dalam setiap yang kamu kerjakan. Nah itu terdapat nilai pahala di sana. Gak usah khawatir nanti bentuk badan berubah. Bu, gak usah nyusuin juga kalau waktunya berubah Bu. Gitu ya, jadi gak usah khawatir. Ibu-ibu saudaraku sekalian, wa fisaluhu fi amin. Anishkurli, kata Allah, berterima kasihlah kalian kepadaku yang telah menciptakan kalian, memberikan rizki kepada kalian, menganugerahkan jalan hidup yang indah bagi kalian. Wali walidek, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kamu harus ingat bahwa kepadakulah kalian semua akan kembali. Saudaraku sekalian saya muliakan, ini ibu nih, begitu tingginya Allah SWT meletakkan derajatmu di matanya sebagai orang yang harus diterima kasihkan, sebagai yang harus diterima kasihkan oleh anak-anaknya. Nomor 2 sudah Allah SWT, anishkurli wali walidayk, berterima kasihlah kalian kepadaku, kemudian berterima kasihlah kepada orang tuamu. Berbaktilah kalian kepadaku dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tuamu. Saudariku sekalian, dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad menyebutkan, ketika ada seseorang yang bertanya, man ahaqqun nas bibirri ya Rasulullah, siapa orang yang paling pantas untuk mendapatkan kebaikan saya wahai Rasul? Kalau saya mau kasih hadiah, kalau saya mau kasih perhatian, kalau saya masih mau berbuat baik sama orang, siapa orang yang paling pantas menerima kebaikan saya? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Dia nanya lagi, Tummaman, terus siapa lagi Rasul? Ummuka, ibumu. Terus siapa lagi Rasul? Ummuka, ibumu. Terus siapa lagi Rasul? Abuka, ayah. Ibu disebut 3 kali, baru ayah. Bukan artinya punya ibu harus 3. Ntar suaminya bilang sama anak-anaknya ya, ayahnya nih bilang sama anak-anaknya, nak kamu dengar hadis itu enggak? Ummuka, 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 abuka. Jadi istri itu harus
Makanya namanya istri. Kalau satu namanya iswan. Kalau dua namanya istu. Kalau tiga baru setuju begitu? Enggak. Artinya adalah bahwa derajatnya ibu itu 3 kali derajatnya bapak. Ini baru dibandingin dengan bapak. Gimana dengan dibandingkan sama orang lain? Allah SWT lagi mau ngasih penerangan kepada semua anak manusia untuk berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, kepada ibu kalian. Nah, ibu-ibu sekalian, jika engkau menjadi ibu seperti yang disebutkan oleh Allah SWT tadi, maka engkau adalah orang yang Allah SWT udah pesenin nih sama anak-anak kita nih buat bakti sama kita. Kitanya harus jadi orang yang pantas untuk itu. Allah sampai pesen-pesen sama anak kita gitu kan, yang baik ya sama ibu kamu, yang baik sama ibu kamu. Nah, kitanya sebagai orang yang dipesenin sama Allah kan mesti pantas dibaikin, mesti pantas dibaktiin. Nyambung nggak nih sama apa yang saya mauin? Ibu-ibu ngerti ya kira-kiranya ya? Baik, ibu-ibu sekalian, mesti mantesin diri untuk derajat sampai dengan Allah memerintahkan anak-anak kita buat bakti sama kita. Sebab nggak semua orang pantas untuk dibaktiin, tentu saja bukan. Kalau ada ibu yang nggak benar, ibu yang nggak baik, ibu yang na'udzubillah min dzalik membawa anaknya ke neraka, adakah kiranya Allah akan berpesan kepada anak-anaknya untuk berbakti padanya? Kan nggak pantas. Ibu-ibu sekalian, saya muliakan, ada tuh. Emang semua ibu baik gitu Ustazah? Enggak juga. Saya pernah sangat marah kepada beberapa ibu gitu ya. Gara-garanya satu teman saya cerita, dia bilang, Ustazah, saya punya pengajian tiap malam, terutamanya malam-malam libur, malam Minggu, malam Sabtu gitu. Dia bilang yang hadir anak-anak remaja umur 17, 18, 19 tahun, 21 tahun gitu. Dia bilang saya kumpulkan mereka sampai jam 10 malam. Saya bilang, wah, anak gadis kamu kumpulin jam segitu apa nggak bahaya? Kesian benar. Dia bilang, justru Ustazah, menghindar bahayanya saya kumpulkan mereka di majelis di rumah saya. Saya bilang, kenapa kayak gitu? Ustazah, nggak tahu sih di mana saya tinggal. Dia kasih tahu tinggal di daerah di Jakarta gitu ya, di salah satu jalanan-jalanan yang agak cukup rawan. Dia bilang, anak-anak di kampung kami Ustazah, banyak yang kalau jam-jam umur-umur 17-18 tahun gitu ya, umur-umur SMA, banyak yang kalau malam-malam tuh suka nyari om-om. Om siapa? Om Senang, Tante Girang gitu ya, banyak nyari om-om. Dia bilang, nah nanti tuh dibayar gitu loh sama mereka. Dia bilang, jadi saya kumpulin Ustazah pelan-pelan, saya bikinin mereka makanan, saya biar nggak kayak begitu gitu, biar nggak nyari di luaran sana gitu. Alhamdulillah Ustazah, pada kumpul Ustazah, anak-anak pada girang, pada alhamdulillah nih dalam waktu beberapa bulan saya telatenin kayak begitu, udah mulain ada yang pada pakai jilbab, udah mulain ada yang bisa baca Quran, udah mulain pada ngerjain sholat berjamaah, belajar sholat ini apa, sampai mereka nggak mau lagi ngerjain perbuatan haram kayak begitu. Dia bilang, udah anak-anaknya bener, emak-emaknya Ustazah pada datang sama saya protes, nih gara-gara kamu nih, anak saya biasanya kalau malam minggu pada setoran sama Kitty pada nggak setoran. Ini ibu kayak begini nih, gimana ceritanya pantas untuk Allah berkata padanya, wahai anak-anak berbaktilah padanya. Ini ibu nggak bawa anaknya menuju surga, dia malah ibu yang kayak begini, pantasnya kita apain nih? Suntik mati. Gua lah nggak segitunya ya. Kita ajakin pergi majelis ya Bu ya, biar pada ngerti tugasnya dan fungsinya sebagai orang tua yang seharusnya membawa ke jalan surga bagi anak-anaknya. Ibu-ibu sedikit sekalian, katanya Nabi Muhammad kan al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Kamu seret kemanapun kamu pergi, surganya anakmu berada di bawah telapak kakimu, Bu. Itu apa sih maksudnya? Artinya bahwa taat kepadamu membawa surga, kan begitu ya?
Tapi durhaka kepadamu membawa kemana? Bawa ke neraka. Allah nggak sebut yang nerakanya tuh. Allah nggak bilang neraka di bawah telapak kaki ibu. Kalau kamu durhaka padanya, kamu akan masuk neraka. Tapi yang Allah sebutkan adalah jannahnya, surganya. Kenapa begitu? Karena Allah berharap kamu lebih banyak bawa surga bagi anak-anakmu. Ibu, surga itu adem, neraka itu panas. Surga itu adem. Jadi kalau kita mau tahu, adakah saya sudah menjalankan tugas saya sebagai seorang ibu atau belum kepada anak-anakmu, perhatikan. Ketika anakmu berada di sekelilingmu, mereka merasa adem atau merasa panas? Kalau yang kamu bawa adalah surga, anak-anakmu berasa adem berada di dekatmu. Selalu aja kalau lagi sedih-sedih yang dicari mamahnya. Selalu aja kalau lagi galau yang dicari mamahnya. Kenapa? Bawa surga. Ada surga di bawah telapak kakinya, sehingga mereka demen untuk deket-deket. Nah ini kalau kemudian anak-anak tiap kali ketemu ibunya, ntar kalau lagi ada teman-temannya pada nanya, itu mama kamu ya? Gitu deh. Malu gitu mau nyebutin bahwa kita adalah ibunya. Kamu harusnya introspeksi diri. Kenapa anakmu gak betah bersama denganmu? Kenapa anakmu malu untuk mengakuimu sebagai ibunya? Kenapa kemudian dia malu menyebutkan di depan teman-temannya bahwa kamu adalah ibunya? Jangan-jangan selama ini bukan surga yang kamu bawa, bukan surga yang kamu seret kemana-mana ketika kamu berjalan. Akan tetapi apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pernah bilang pada ibu saya tahu kalau ada surga di bawah telapak kakimu, Bu, karena saya mendapati harum wanginya di tanganmu ketika saya mencium telapak tanganmu. Nah, waktu kita cium ibu kita, enak, adem, kan gitu ya? Iyalah, ada surga di bawah telapak kakinya. Gimana nggak kita adem? Susah-susah, desel aja ke ibu. Gitu kan? Enak, gitu ya? Ibu tuh fungsinya emang seperti itu. Bawa surga bagi kehidupan anak-anaknya. Maka ibu-ibu saudaraku sekalian, jangan pernah lupa itu. Anak-anakmu diciptakan untuk surga. Anak-anakmu diciptakan oleh Allah SWT untuk menujunya. Maka ibu-ibu saudaraku sekalian, kamu memiliki peran penting untuk dapat mengembalikan mereka dan menghantarkan mereka menuju surga kembali sebagai tempat kembalinya. Gimana caranya? Nah, yuk kita bahas. Bahasnya enaknya dari mulai mau hamil, apa udah telat nih sekarang? Ibu-ibu udah gede-gede anaknya ya. Boleh lah ya. Dari hamil. Mau dari hamil, dari awal. Oh, dari sebelum hamil. Biar pada pengen hamil. Udah gak mau hamil. Ya Allah. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, sebelum kamu hamil, udah telat ya, tapi gak apa-apa lah, bisa diajarin ke anak-anaknya. Atau yang akan hamil, silahkan nih. Yang mesti bisa hamil kayaknya boleh deh. Ini kan dulu-dulu kan hamilnya belum tahu ilmunya. Sekarang udah tahu ilmunya. Ibu-ibu, teman-teman saudaraku sekalian, bahkan dari mohon maaf akan terjadinya